Ancaman meluasnya perang di Timur Tengah kian mendekati kenyataan setelah Iran menembakkan rudal-rudal balistiknya ke Israel pada Selasa 1 Oktober 2024. Situasi ini pun semakin memanaskan konflik Iran-Israel. Padahal dahulu kedua negara ini diketahui sempat memiliki hubungan baik sebelum akhirnya bermusuhan hingga saat ini. Seperti apa sejarahnya? Iran adalah negara Islam kedua yang mengakui pendirian Israel setelah Mesir. Saat itu Iran adalah negara monarki yang diperintah oleh Shah dari dinasti Pahlavi dan salah satu sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah. Karena alasan ini, pendiri Israel dan kepala pemerintahan Israel pertama David Ben-Gurion berusaha menjalin persahabatan dengan Iran sebagai cara untuk melawan penolakan negara Israel oleh negara-negara tetangganya. Namun, hubungan manis Iran-Israel harus berakhir ketika revolusi Iran meletus pada 1979. Gerakan yang dipimpin Ruhollah Khomeini berhasil melengsarkan pemerintahan monarki dan melahirkan Republik Islam Iran. Rezim baru yang dipimpin oleh Ruhollah Khomeini itu memiliki ideologi politik anti-Zionisme sebagai haluan kebijakan negara. Selanjutnya pecahnya perang Iran-Irak pada 1980 rupanya membuat Khomeini harus berkompromi dengan ideologi yang dibangunnya sendiri. Di tengah embargo senjata AS, Iran pun akhirnya harus kembali berpaling kepada kawan lamanya Israel. Pada awal 1980, Perdana Menteri Israel saat itu, Menachem Begin, menyetujui pengiriman roda pesawat tempur Phantom beserta sejumlah paket senjata lain untuk tentara Iran. Sebagai balasan, Khomeini mengizinkan sejumlah besar kaum Yahudi Iran untuk pergi menuju AS atau Israel. Kerjasama itu terus berlanjut dalam sebuah kesepakatan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Dalam kerjasama rahasia yang kelak dikenal sebagai skandal Iran-Contra tersebut, Iran berhasil membujuk Washington kembali menyuplai senjata untuk mereka. Sementara itu, AS minta Iran membantu melepaskan sandera di Lebanon dan membiayai gerakan pemberontakan kontra di Nicaragua. Meski menjalin kerjasama dengan Israel, kala itu Iran tetap mempertahankan narasi melawan negara Zionis kepada warganya. Bahkan, narasi tersebut diwujudkan dengan pembentukan Hizbullah di tahun 1982. Saat itu, Iran disebutkan mengirim pasukan Garda Revolusi untuk menjadi instruktur milisi Hizbullah. Peran serta Iran dalam pendirian ini sekaligus mengawali perang proksi antara Iran dan Israel di Timur Tengah yang berlangsung hingga hari ini. Iran kemudian benar-benar memutus hubungan dengan Israel pada awal 1990-an. Berakhirnya perang dengan Irak pada 1988 menjadi alasan utama di balik perubahan sikap Iran ini. Pasalnya, dengan berakhirnya perang, Iran tidak lagi membutuhkan pasokan senjata secara mendesak. Sejak saat itu pula, Iran dituding mengembangkan jaringan kelompok-kelompok militer seperti Hizbullah di Lebanon ke negara-negara lain seperti Suriah, Irak, dan Yaman. Israel pun tidak tinggal diam. Tel Aviv telah melancarkan serangan serta tindakan bermusuhan lainnya dengan Iran dan sekutunya, seringkali di negara ketiga yang mendanai dan mendukung kelompok bersenjata pro-Iran. Pertarungan antara Iran dan Israel digambarkan sebagai perang bayangan, karena dalam banyak kasus kedua negara saling menyerang tanpa mengakui keterlibatan masing-masing. Usai serangan terakhir Iran ke wilayah Israel, kini dunia menanti apakah Israel akan bertindak lebih jauh dengan melancarkan serangan balasan ke Iran atau sebaliknya malah menahan diri. Jika nantinya Israel mengambil langkah untuk menyerang Iran secara terbuka, tentu ancaman meluasnya perang di Timur Tengah sudah di depan mata, yang tidak hanya berdampak pada situasi kawasan tersebut, tapi juga dunia. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Mungkinkah konflik Israel-Iran, dua negara yang memiliki hulu ledak nuklir ini, benar-benar mengarah ke perang terbuka?